Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila S, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Kabupaten Mamuju Tengah, jabatan sebagai nutrisionis terampil. Dengan coach Ibu Nurbayani SKM SE MKes dan mentor Ibu Sirli Dayanti SKEP NS. Selama menjalankan tugas, peserta bertugas di bagian pelayanan gizi di ruang perawatan. Data isu terpilih yaitu edukasi masih secara konvensional dan tidak ada media yang digunakan. Penyebabnya yaitu karena keterbatasan waktu petugas gizi. Isu pemberian edukasi gizi masih secara konvensional dapat berdampak langsung pada pasien, petugas gizi, dan rumah sakit. Gagasan kreatif penyelesaian isu, yaitu kegiatan 1, konsultasi perencanaan inovasi edukasi gizi berbasis buklet digital. Kegiatan kedua, penyusunan materi dan pembuatan buklet digital. Kegiatan ketiga, publikasi digital dan implementasi edukasi gizi berbasis buklet digital. Dan kegiatan keempat, evaluasi edukasi berbasis buklet digital kepada pasien atau keluarga pasien. Tahap kegiatan yang pertama yaitu mengkonsultasikan inovasi yang akan dilakukan kepada mentor. Hasil konsultasi yang didapatkan yaitu pada saat melakukan evaluasi, hanya perwakilan pasien saja yang dievaluasi, tidak semua pasien. Kemudian diet yang akan dibuatkan buklet yaitu dari 10 penyakit terbanyak 1 tahun terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah. Penyakit terbanyak tahap kegiatan yang kedua yaitu melakukan konsultasi atau diskusi teknis dengan petugas gizi mengenai diet-diet yang sering digunakan di rumah sakit berdasarkan kodifikasi yang diambil dari diet 10 penyakit terbanyak 1 tahun terakhir dan berdasar diet yang sering digunakan dan juga yang ada di SIM-RS. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam pembuatan edukasi gizi berbasis buklet. Sarana yang digunakan yaitu seperti laptop, printer, Canva, dan pembaca PDF. Kemudian prasarana, ada ruang pembuatan yaitu tempat pembuatan buklet dan jaringan internet. Tahap keempat yaitu menyusun konsep, alur, dan pelaksanaan kegiatan mulai dari pengumpulan materi sampai dengan evaluasi pasien, yaitu dengan menyusun ulang jadwal sesuai dengan tenggat waktu laporan per minggu. Tahap kelima yaitu mengumpulkan referensi panduan diet yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah. Referensi yang digunakan yaitu buku panduan diet dan terapi gizi edisi 4 dan 5. Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan 1 meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kegiatan 1 berkontribusi pada misi ketiga Bupati Mamuju Tengah, yaitu transformasi tata kelola, karena perencanaan inovasi dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi bersama mentor serta pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan inovasi sesuai dengan prosedur rumah sakit. Tahap kegiatan 2 yang pertama yaitu menyusun draft materi diet berdasarkan penuntun gizi dan hasil diskusi dengan mentor dan petugas gizi. Tahap kegiatan yang kedua yaitu menyederhanakan bahasa dan menambahkan beberapa ilustrasi agar materi mudah dipahami oleh pasien. Tahap kegiatan ketiga, mendesain buklet dengan menggunakan aplikasi Canva dengan memperhatikan tampilan yang menarik dan profesional. Tahap kegiatan yang keempat yaitu melakukan konsultasi isi buklet dengan mentor untuk memastikan kesesuaian informasi. Hasil konsultasi dengan mentor yaitu jika waktu memungkinkan bisa menambahkan lagi beberapa gambar ilustrasi ke dalam buklet dan menjelaskan apa tahap selanjut dari kegiatan. Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan 2 yaitu kompeten, akuntabel, harmonis, adaptif, kolaboratif, dan loyal. Kegiatan 2 berkontribusi dalam misi Bupati Mamuju Tengah yang pertama dan kelima. Tahap kegiatan pertama yaitu berkoordinasi dengan petugas IT selaku pengelola website Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah. Tahap kegiatan kedua yaitu mengunggah file buklet edukasi gizi ke website Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
Karena website RS belum mendukung unggahan file PDF secara langsung, maka dilakukan alternatif melalui tautan langsung atau direct link menuju buklet edukasi gizi yang telah diunggah sebelumnya pada blog yang telah dibuat dengan nama alamat blog Diet RSUD Mamuju Tengah. Tahapan kegiatan ketiga yaitu setelah mengunggah file buklet-buklet edukasi gizi, yaitu membuat barcode yang terhubung ke halaman website rumah sakit. Tahapan kegiatan keempat yaitu mencetak barcode yang telah dibuat. Tahapan kegiatan kelima yaitu berkoordinasi dengan perawat ruangan untuk menentukan lokasi penempelan barcode di area ruang perawatan. Tahap kegiatan keenam yaitu melaksanakan kegiatan edukasi kepada pasien dan atau keluarga pasien dengan mengarahkan pasien untuk. Pada kegiatan ketiga yaitu publikasi digital dan implementasi edukasi gizi berbasis buklet digital, menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan kontribusi terhadap misi ketiga yaitu memperkuat transformasi tata kelola karena menghadirkan inovasi pelayanan berbasis digital. Pada tahap pertama kegiatan keempat, saya menyusun instrumen evaluasi buklet dengan berdiskusi bersama petugas gizi untuk memastikan pertanyaannya relevan dan mudah dipahami. Hasil diskusi kemudian saya kembangkan dalam bentuk Google Form sehingga pengisian menjadi lebih praktis, data tersimpan secara otomatis, dan analisis nantinya dapat dilakukan secara cepat karena sudah langsung teranalisis oleh sistem. Tahapan kedua yaitu menentukan jumlah perwakilan pasien atau keluarga pasien sebagai responden evaluasi buklet edukasi gizi. Karena akhir-akhir ini jumlah pasien sekitaran 60-an, jadi saya mengambil kurang lebih setengahnya agar data yang diperoleh tetap representatif atau tetap mewakili kondisi sebenarnya. Pada tahap ketiga, saya mendatangi pasien atau keluarga pasien di beberapa ruangan. Setelah mereka mengakses materi melalui pemindaian barcode buklet edukasi gizi, saya kemudian mengarahkan mereka untuk mengisi evaluasi melalui barcode Google Form yang juga telah saya sediakan. Ini kalau mau kita scan lagi ada di luar. Bagaimana itu terkait evaluasinya tentang itu tadi materi dia. Namanya dia ya sembarang mau ke inisial atau nama tak? Menurut tak bagaimana? Bisa sesuai nama tak tadi isi baca tadi. Pada tahap keempat, saya mengumpulkan dan memantau hasil responden dengan memindahkan seluruh jawaban ke Google Spreadsheet sehingga data lebih mudah dibaca dan mudah dipantau. Pada tahap kelima, yaitu menganalisis hasil evaluasi buklet edukasi gizi. Karena Google Form sudah menyediakan analisis otomatis, jadi saya menyalin hasil grafiknya yaitu grafik pie atau diagram lingkaran ke dalam Microsoft Word
Pada tahap ke-6 yaitu melaporkan hasil analisis kepada atasan atau mentor. Kegiatan ini berfokus pada penjelasan hasil evaluasi bukletnya, meliputi berapa jumlah responden, ini jenis kelaminnya lebih banyak, bagaimana respon yang diberikan, unit atau ruangan responden dan sebagainya. dalam berapa hari itu? Mulai dari tanggal berapa itu? Kayaknya mulai dari tanggal 9, tanggal 5. Tanggapannya, responnya rata-rata masukan yang positif. Aktualisasi agenda 2 nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan 4 yaitu menerapkan nilai akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keempat berkontribusi pada misi ketiga yaitu memperkuat transformasi tata kelola. Realisasi nilai-nilai dasar ASN pada masa aktualisasi tidak ada perubahan. Semua nilai-nilai dasar ASN telah direalisasikan secara menyeluruh. Sebelum aktualisasi, edukasi disampaikan secara lisan saja dan belum ada media edukasi yang digunakan. Setelah aktualisasi, tersedianya media untuk edukasi gizi yaitu buklet berbasis digital. Buklet ini dapat diakses oleh pasien kapan saja, sehingga pasien dapat membaca ulang materi diet sesuai yang diarahkan oleh petugas gizi. Rencana tindak lanjut inovasi yaitu pembaruan berkala isi buklet digital, yaitu materi buklet tetap sesuai standar diet terbaru. Yang kedua yaitu sosialisasi cara akses buklet digital kepada pasien atau keluarga pasien yang baru datang. Tiga yaitu perbaikan tampilan buklet berdasarkan masukan yang memberikan saran. Yang keempat, monitoring efektivitas buklet digital. Dan yang kelima, penyusunan usulan pengembangan buklet digital. Instansi inovasi digital meningkatkan citra rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan yang modern dan responsif. Bagi individu peserta, yaitu menjadi lebih terbiasa memanfaatkan media digital sebagai alat bantu edukasi untuk mengatasi keterbatasan edukasi. Bagi pasien atau keluarga pasien dapat mengakses materi edukasi kapan saja melalui barcode. Edukasi gizi berbasis buklet juga membantu petugas gizi menyampaikan informasi secara lebih praktis, cepat, dan mudah dipahami. Materi dapat diperbarui tanpa biaya cetak, mudah dibagikan, dan mendukung penyuluhan di berbagai kondisi. Kesimpulan aktualisasi dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN melalui rangkaian aktivitas mulai dari konsultasi perencanaan inovasi, penyusunan materi dan desain, hingga publikasi serta evaluasi inovasi buklet digital. Gagasan kreatif yang dikembangkan melalui pembuatan dan implementasi buklet digital sebagai media edukasi gizi. Hasil yang dicapai antara lain edukasi gizi yang lebih optimal, seragam dan efisien, kemudahan akses materi bagi pasien atau keluarga pasien, serta tersedianya media digital yang mendukung penerapan diet baik di rumah sakit maupun penerapan diet saat pulang ke rumah.